Insomnia atau sulit tidur, tentu sebagian dari Anda pernah merasakannya. Padahal tubuh sudah lelah, namun mata enggan terpejam. Tahukah Anda, jika mengalami sulit tidur dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi? Dalam segmen Herbal kali ini, Dr. Yanti Maharani akan memberikan racikan teh yang dapat membantu Anda untuk tidur nyenyak. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Bincang sehat kali ini saya Dr. Ekler sudah bersama dengan Dr. Yanti, ahli herbal medik. Apa kabar dokter? Baik dok. Nah ternyata banyak tanaman atau tumbuhan di Indonesia ya yang bermanfaat untuk kesehatan kalau kita olah. Termasuk salah satunya adalah teh ya dok? Iya. Ternyata di Indonesia kaya akan teh. Dan pemirsa mungkin dianggap minum sekali aja ataupun cuma single dose ya biasanya kalau di Indonesia selain kopi ya. Biasanya pagi ya dok? Biasanya pagi dan diseduh pagi ataupun sore. Tapi ternyata teh ini bisa dikombinasi dengan berbagai tanaman herbal. Di samping enak, bermanfaat juga untuk kesehatan. Ya. Oke dokter, kita akan meraciknya kali ini. Nah yang pertama apa dok yang kita racik? Teh dan tanaman apa dan bermanfaat untuk apa? Mungkin dokter Ekles karena sibuk ya, biasanya malam-malam Ya. saking capeknya istirahatnya kurang. Bener, Nah, susah tidur nih dok. Betul, susah tidur. Saya ingin meracikan herbal yang dicampur dengan berbagai macam bahan alami yang dikeringkan, namanya tisane dan teh tentunya. Dan teh berarti tujuannya untuk apa ya? Tidur nyenyak. Ya, Wah, suka banget nih dok. Oke, nah kira-kira gimana dokter? Ya, karena kita akan meracik teh. Ya. Ya, jadi saya akan gunakan teh. Nah, teh yang saya gunakan adalah white tea dok. White tea ini diambil dari pucuk daun teh. Dan ini premium biasanya. Baik. Nah, untuk white tea ini belum mengalami proses yang panjang, jadi hanya pucuk teh kemudian dikeringkan, gitu. Nah, untuk tidur lelap ini saya tidak menggunakan banyak-banyak dok, hanya sekedarnya saja ya. Boleh dokter bantu timbang ya. Pertama kita akan memblend semuanya. Ya. 0,25 saja. 0,2 jadi ini white tea. White tea. White tea ini selain antioksidan berarti ya dokter? Iya, antioksidannya. Mengandung apa lagi ya dok kira-kira? Katekin ya. Katekin. Terus kemudian katekin itu salah satu jenis polifenol dan khasiatnya banyak sekali bagus untuk kesehatan peredaran Kesehatan darah. Jadi cuma secukupnya ya? Secukupnya 0,2. Lalu yang paling penting di sini saya akan mencampurkan dengan bahan herbal dari lemongrass atau serai dok. Oh serai. Serainya sudah dikeringkan. Ini gimana dokter? Secukupnya lagi? Iya, itu 1 gram. Kita perlu banyak ya. Kita perlu agak banyak. Kita butuhkan 1 gram. Karena di dalam serai kaya akan minyak atsiri. Berarti tadi ada white tea sama kemudian serai ya? Serai. Setelahnya apa dokter? Pala. Ya, berarti tambahkan saja 0,2. 0,2. Satu gini buahnya atau ini aja yang kecil. Yang sudah dihancurkan ya? Sudah dihancurkan. 0,2 ya. Sip. Kemudian kita tambahkan bunga-bungaan. Di antaranya ada chamomile. Chamomile ini. Chamomile selain bunga berarti apa? Ada apa dokter sehingga bisa menenangkannya? Ya, chamomile ini antioksidannya tinggi ya. Dan juga dia ternyata memiliki khasiat sebagai antidepresan. Oh, keren nih. Ya, relaksasi juga. Ya. Gini dokter, kira-kira? Sama, kita juga cuma perlu sedikit saja dok. Ya, cukup ya. Chamomile. Wow, baunya menenangkan dok. Menenangkan memang ya. Setelah chamomile. Kemudian kita tambahkan juga ada Ini bunga juga ya? Bunga ros. Oh, bunga ros. Berapa dok? Ya, 1 kuntung saja. 1 kuntung aja ya. Lanjut apa lagi dokter? Lavender. Wow. Lavender ini juga efeknya relaksasi juga. Membuat tidur kita lebih lama. Oh, iya. Wangi banget ya dok? Ya, 0,2 juga. 0,2 juga. Dikit aja, ya. Ya, jadi udah ada 3 bunga tadi ya dokter ya? 3 bunga. Nah, untuk menambah cita rasa, kita tambahkan rasa lemon untuk menyegarkan badan. Baik. Lemon ini tinggi dengan vitamin C ya dok ya? Ya, vitamin C, antioksidan juga ya dokter ya? Ambil saja 1 keping. Lemon dokter ya? Kemudian tahap selanjutnya adalah brewing. Kita akan menyeduh tehnya. Pemirsa di rumah bisa menggunakan alat seduh yang tersedia di rumah. Bisa apapun ya. Iya, kalaupun tidak ada yang gelas seperti biasa diseduh seperti itu ya. Terus ada saringan gitu ya. Nah dok, ini semua bahannya di blend. Dokter bisa campur ya. Herbal tea blendingnya sudah jadi. Kita tuangkan ke alat penyeduh. Masukkan ini semuanya ya? Iya, semuanya.
Semua bahan keseluruhan ini 250 kurang lebih ya. Iya, miligram ya, atau 2,5 gram. Okay. Perbandingannya apabila ini 2,5 gram, kita akan seduh 250 mili 250 air. mili air. Iya. Kalau pemirsa ada di sini nih baunya memang udah wangi gitu ya dokter ya? Iya. Secara Ini belum diseduh ya dok ya? Apalagi udah diseduh ya? Oh. Nah, untuk masing-masing brewing time-nya juga berbeda-beda dok, tergantung dengan jenis tehnya. Semakin jenis tehnya light seperti white tea ini, semakin sebentar diperlukan untuk brewing time-nya. Oke, semakin singkat ya? Semakin singkat. Karena apa? Kalau terlalu lama itu akan overbrew. Sehingga merusak cita rasa, merusak aroma juga. Kita mulai brewing ya dok ya? Iya. Ya, kita perlukan 250 ml air. Di suhu tadi 80 derajat. Ya. 250 ml air. Kalau untuk ukuran gelas minum? Ya, itu 1 gelas. Dok. 1 gelas ya? Jadi untuk 1 kali serving ya. Oke. Aromanya ya sudah mulai mantap harum, ya. wangi. Kemudian tadi kita sampaikan ya bahwa untuk menyeduhnya ini kita perlu waktu sekitar 3 menit. Oke. Kita tunggu sampai 3 menit baru kita press. Kita tuangkan airnya. Nah, misalkan nih pemirsa di rumah nih tidak memakai seperti ini, berarti direndam atau ditungguin di gelas gitu ya dokter? Di gelas. Kurang lebih 3 menit. Terus setelah 3 menit kemudian diangkat tehnya. Ya, mungkin biasanya kita kan menyeduh teh kemudian ditaruh saja ya sampai airnya dingin. Benar. Padahal itu akan mengakibatkan rasa dari tehnya itu akan rusak. Mungkin jadinya sepet, ya, terlalu pahit. Terlalu pahit kadang-kadang ya, memang. kita tidak mendapatkan karakter rasa dari teh yang kita seduh. Tapi kalau khasiatnya? Khasiatnya juga akan berkurang berpengaruh. Iya, antioksidannya akan rusak dok. Oke. Sudah 3 menit dok? Ya. Mari kita keluarkan ya air seduhannya ke dalam cangkir. Oke, seperti apa dokter? Jadi kita lihat ya perubahan warnanya. Kita tekan seperti ini dokter? Ya, ya cukup. Cukup. Setelah kemudian itu dituangkan. Nah, cantik ya warnanya. Kekuningan gitu ya dok ya? Ya, kuning keemasan. Kuning keemasan. Kemudian kita diamkan dulu biar agak dingin. Dan menikmatinya hangat-hangat. Oke dokter, nah misalnya nih mau tidur, kayak saya nih susah tidur nih, berapa lama diminum sebelum tidur gitu? Bisa 1 jam sebelum 1 jam sebelum, oke. Tapi waktu terbaik pagi, siang, sore dok? Iya, untuk istirahat malam tentunya. Malam ya? Iya. Dan ada dosis maksimal nggak? Untuk teh ini sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 5 gelas sehari. Karena memang di dalamnya ada kandungan kafeinnya juga dok, meskipun sedikit ya. Nah tehnya sudah siap dokter, bisa langsung diminum dokter? Nah tunggu dulu, ada caranya untuk menikmati apa, teh ya. Pertama kita nikmati dulu aromanya dok. Jadi aromanya? Ya, karena di beberapa bahan juga berkhasiat ya dari aromanya sebagai aromaterapi juga. Benar dok, memang rasa rileks, rasa menenangkan ya. Terus kemudian setelah kita cium, lalu kita seruput. Jadi tidak diteguk gitu dok. Coba ya dokter. Memang rasanya bikin rileks, menyegarkan, menenangkan ya dokter ya. Baru tadi ada apa dok? White tea? Ada white tea, kemudian lemongrass atau serai, ya. Kemudian ada chamomile, lavender, kemudian pala ya. Dan juga lemon. Ini kan ada 6 bahan. Nah, bagi pemirsa mungkin yang cuma ada 1 atau 2 bahan di rumah itu memungkinkan? Nggak masalah. Yang penting ada tehnya ya. Bisa dicoba, iya. Yang penting ada tehnya misalnya cuma dengan pala atau chamomile itu bisa-bisa aja ya. Bahkan kalau misalkan pemirsa di rumah punya serai di rumah, pemirsa di rumah bisa mengeringkan sendiri gitu ya. Dan cara mengeringkannya harus benar-benar kering dok, biar tidak terkena jamur. Caranya ketika kita remas ya ada terdengar suara kes. Nah itu berarti sudah kering nih. Tingkat kekeringannya sekitar 8% saja. Jadi kita remas ya gitu ya. Berarti udah kering sempurna ya. Jadi mudah ya untuk mendapatkan lemongrass seperti ini. Bisa dibuat sendiri di rumah. Baik. Jadi ternyata pemirsa banyak tanaman-tanaman, buah-buahan ataupun bahan-bahan dapur kita bisa jadikan ramuan herbal yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Jadi tidak hanya misalkan tanaman hias saja, mawar, tetapi mawar juga bisa jadi minuman ketika kita mengeringkannya seperti ini. Iya.
Semoga bermanfaat, mudah-mudahan pemirsa yang mengalami gangguan tidur bisa tidur nyenyak dengan ramuan kita kali ini. Ya, terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama saya Dr. Yanti Maharani untuk Hidup Sehat Plus.